Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang budidaya ikan konsumsi. Sebelumnya kita akan melihat tujuan pembelajaran kita. Yang pertama ada identifikasi jenis-jenis ikan. Yang kedua, identifikasi sarana produksi. Yang ketiga, identifikasi wadah budidaya, dan yang terakhir adalah cara budidaya ikan konsumsi. Nah, adik-adik, kita akan belajar tentang jenis-jenis ikan. Ada apa aja ya? Yang pertama ada ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut. Ayo kita lihat. Nah, kita akan belajar tentang jenis-jenis ikan air tawar. Ada apa aja ya ikan air tawar? Mari kita lihat. Nah, ini adalah ikan mas dengan nama ilmiah Cyprinus carpio L. Ikan mas jantan memiliki ciri-ciri badan lebih kecil dan ramping, alat kelamin kecil, apabila ditekan mengeluarkan sperma berwarna putih. Sedangkan untuk jenis ikan mas betina memiliki ciri-ciri sirip punggung yang datar, badan besar dan bulat, memiliki alat kelamin yang bundar, apabila ditekan mengeluarkan sel telur berwarna kuning, dan memiliki ekor yang membelah. Selanjutnya, pemijahan adalah kegiatan menyatukan induk jantan yang sudah matang kelamin dan betina yang sudah matang gonad ke dalam satu kolam untuk menghasilkan telur kualitas baik. Telur yang berwarna kecoklatan memiliki kualitas yang baik. Selanjutnya, benih ikan siap didederkan dan dipindahkan ke dalam kolam. Di sini ikan akan dibesarkan. Selanjutnya, ikan nila memiliki nama ilmiah Oreochromis nilotica dengan ciri-ciri bentuk tubuh pipih ke samping, ekor rata, dua sirip punggung bergelombang, umumnya warna tubuh putih kehitaman. Ikan nila dapat dibudidayakan di daratan rendah sampai ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut dengan makanan tumbuhan hidrilla dan ganggang sutra. Selanjutnya adalah pembesaran benih nila. Sebaiknya dilakukan selama 4-5 bulan sampai ukuran ikan mencapai 8-12 cm. Selanjutnya ikan gurami dengan nama ilmiah Ospherenemus gaurami. Hidup di dataran rendah dengan ketinggian 800 mdpl dengan suhu 24-28 derajat Celcius. Pemijahan berlangsung saat ikan berumur 2-3 tahun. Telur gurami akan menetas dalam selang waktu 10 hari. Pembesaran ikan gurame minimal 500 gram per ekor dalam waktu 6 bulan. Ikan lele dengan nama ilmiah Clarias sp. Lele dapat hidup di semua perairan air tawar. Ikan lele jenis betina berbeda dengan jenis jantan. Lele mempunyai alat pernafasan tambahan yang disebut labirin di depan insang. Alat ini berfungsi untuk mengambil oksigen langsung dari udara. Ciri-ciri ikan lele betina: kepala berukuran besar, perut besar, dan warna kulit dada terang. Selanjutnya, ciri-ciri ikan lele jantan: kepala ukuran kecil, perut langsing, dan kulit dada gelap. Pemijahan ikan lele harus memiliki bibit unggul yang baik betina maupun jantan. Tujuannya agar memperoleh telur dengan kualitas yang baik.
Telur kualitas baik berwarna kecoklatan, sedangkan telur kualitas buruk berwarna putih. Telur nantinya akan menetas menjadi berudu, berudu akan menjadi ikan kecil. Selanjutnya, setelah 15-20 hari, lakukan seleksi dan kelompokkan sesuai ukuran, lalu pisahkan kolam pendederan untuk masing-masing ukuran. Benih berumur 160 hari dapat mencapai 6-8 cm. Ikan siap didederkan dan dibesarkan di kolam pembesaran ikan. Sekarang kita akan melihat jenis-jenis ikan yang ada di air payau. Apa saja ya ikan yang terdapat pada air payau? Ikan bandeng dengan nama ilmiah Canos canos. Ikan ini memiliki ciri-ciri daging putih, serat halus dan rasanya gurih. Ciri ikan bandeng: ekor bercabang, kepala tidak bersisik, mulut kecil, terdapat hidung di depan mata, badan putih keperakan, dan punggung biru kehitaman. Bandeng digolongkan jenis ikan herbivora karena memakan fitoplankton. Benih berukuran 7-10 cm di dalam kolam pendederan. Ukuran konsumsi minimal 450 gram per 4 bulan. Udang windu dapat berkembang biak dalam kondisi air payau. Maka yang paling cocok untuk budidaya adalah di dekat pantai, karena sumber air payau melimpah, sehingga tidak menyulitkan pembudidaya untuk membangun saluran air menuju tambak. Udang windu aktif bergerak dan mencari makan pada suasana yang gelap. Udang windu bersifat kanibal, artinya memangsa sesama jenis yang lemah kondisinya. Pakan alami udang ganggang larva cacing. Bibit dikatakan unggul apabila memenuhi syarat, tidak boleh cacat, gerakan lincah, dan bisa melawan arus. Nah, yang terakhir adalah jenis ikan di air laut. Kita akan melihat apa saja jenis ikan yang ada di air laut. Ikan kakap memiliki nama ilmiah Lates calcarifer. Ikan kakap mempunyai toleransi cukup besar terhadap kadar garam dan merupakan ikan catadromous. Artinya dibesarkan di air payau dan kawin di air laut. Ciri ikan kakap: tubuh memanjang gepeng, batang sirip ekor lebar, ujung ekor melengkung, sirip punggung belakang 7 jari lunak, sirip punggung depan 3 jari tajam, dan mulut runcing. Selanjutnya, benih yang sudah mencapai 50-70 gram per ekor akan dipelihara di dalam keramba. Pembesaran dilakukan selama 5-6 bulan. Selama periode ini harus diperhatikan pakan guna menghindari sifat kanibalisme pada ikan. Ikan kerapu dengan nama ilmiah Epinephelus sp dikenal dengan istilah groupers. Kerapu termasuk jenis ikan karnivora dan cara makannya mencaplok satu persatu makanan yang diberikan. Pada tahap dewasa, kerapu hidup di perairan yang lebih dalam dengan dasar perairan pasir berlumpur. Ciri ikan kerapu: moncong pipih dan menajam, gigi yang kuat, terdapat bintik putih coklat pada kepala, bagian sirip terdapat bintik hitam, terdapat warna hitam pada tubuh, dan ekor melengkung. Itu tadi adalah jenis-jenis ikan konsumsi. Sekarang kita akan melihat sarana dan cara budidaya. Pertama adalah benih. Syarat benih yang unggul:
bergerak aktif, kondisi fisik normal, dan kulit atau sisik tidak terlepas. Penebaran benih harus dilakukan pagi hari atau sore hari. Yang pertama, temperatur. Diamkan plastik selama kurang lebih 10-20 menit agar menyamakan suhu air. Selanjutnya, water quality, artinya proses memasukkan air kolam ke dalam plastik sedikit demi sedikit agar mudah beradaptasi. Terakhir, rilis, artinya biarkan benih keluar dengan sendirinya atau dikeluarkan pelan-pelan. Pakan yang dimaksud adalah pakan alami dan pakan buatan. Berdasarkan jenis pakan yang digunakan, proses pembesaran dikelompokkan menjadi 3: ekstensif, semi-intensif, dan intensif. Ekstensif merupakan teknik pembesaran ikan yang mengutamakan pakan alami. Sedangkan semi-intensif yaitu mengutamakan pakan alami dan pakan tambahan seperti dedak. Sedangkan intensif mengutamakan pakan buatan. Selanjutnya, pupuk. Pupuk terbagi menjadi pupuk alami dan pupuk buatan. Fungsi pupuk yaitu untuk meningkatkan kesuburan kolam, memperbaiki struktur tanah, dan menumbuhkan fitoplankton serta zooplankton. Berikutnya adalah air. Air memiliki peran penting dalam budidaya, yakni sebagai media utama. Kualitas air dapat kita ukur dari pH, suhu, salinitas, dan kecerahan. Selanjutnya, obat-obatan. Obat-obatan berfungsi untuk pencegahan dan penanggulangan hama serta penyakit. Obat-obatan alami contohnya daun pepaya, buatan contohnya zat kimia yang larut. Wadah budidaya ikan konsumsi yang pertama, kolam. Kolam ada ekstensif berupa kolam dari tanah, kolam semi-intensif, kolam dasar tanah dinding beton, dan kolam intensif berupa kolam beton. Selanjutnya, bak. Bak terbagi menjadi bak terpal dan bak fiber. Akuarium terbuat dari kaca. Selanjutnya, keramba jaring apung. Pembuatan wadah budidaya ikan konsumsi. Pertama-tama, ratakan dasar tanah berbentuk segi 4. Lalu, siapkan patokan bambu. Tancapkan patokan bambu tegak lurus, pastikan kokoh dan kuat. Pasang dinding pada tiang pancang dengan paku, serta pasang terpal ikat dengan kuat atau pasang bambu di atasnya.